Halo sob, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau sedikit cerita tentang kemarin pengalaman menggunakan motor Aerox ya, touring dari Jakarta ke Pemalang. Nah, di video gue mungkin yang lo lihat di YouTube, lo bisa lihat perjalanan gue. Mungkin sedikit cerita ya, perjalanan gue dari Bekasi ke Pemalang ya, itu kurang lebih sekitar 12 jam ya. Kenapa begitu lama perjalanannya? Tapi sebelum gue nyampe ke arah sana, gue cerita dulu ya. Jadi gue jalan dari Bekasi itu sekitar jam 1 siang. Gue 2 motor ya sama temen gue, dan jalan terus sampai di sekitar daerah Kerawang itu sampai jam setengah 3. Jadi ketika sampai sana istirahat, isi bensin dan lain-lain. Di situ mendekati sholat asar ya. Jadi gua nunggu dulu sampai sholat asar. Jadi jam 3-an. Jadi mungkin agak lama di situnya ya guys ya. Jadi nunggu lama di pom bensinnya sampai jam setengah 4 ya, baru jalan lagi. Jalan terus gua jalan. Nah, ketemu maghrib. Nah, sholat maghrib itu berhenti kalau nggak salah di daerah Kendang Haur ya. Nah, gua sholat maghrib dan hanya sholat maghrib aja ya, nggak makan nggak apa ya. Nah, itu kurang lebih berangkat jam setengah 7 kurang ya, berangkat terus sampai daerah jalan lagi, terus berhenti ya sambil isi bensin ya. Dan di bawah lagi HL ya, istri gua sama anak gua jadi agak-agak berisik ya, biasa kalau tugas online begitu ya. Oke, lanjut ya guys ya. Jadi sampai di daerah pantai, bukan pantai ya, daerah gue lupa nama daerahnya, yang Losari ya. Di Losari itu gue berhenti sekitar jam 11 malam ya. Itu jalannya parah banget ya, pokoknya di daerah Pantura gue udah ketemu sama bis-bis doang, sama yang touring juga yang mau ke arah Jawa ya, udah ketemu sama anak-anak ya touring. Udah itu aja, dan itu gila-gilaan ya jalannya, parah pokoknya. Gua aja mungkin kecepatannya minimal 70 km ya per jam ya. Kan teman gua yang satu pakai motor Beat dan gua di belakang ya gua pakai Aerox, jadi agak bisa ngimbangin ya, jadi bisa ngejar karena memang yang tahu jalan itu teman gua yang punya daerah rumah di Pemalang ya. Jadi kejar-kejaran terus sampai di kota Pemalangnya ya. Terus singkat cerita, gue pikir dari kota Pemalang sampai suara apa sih ya, sampai dari kota Pemalang ke rumah teman gue itu ternyata jauh ya guys ya, sekitar jaraknya kurang lebih 30 km. Karena kan waktu itu gue juga pakai map ya, jadi biar ada patokannya juga nyampe mana. Ternyata dari kota Pemalang masuk ke dalamnya itu ke rumah temen gue itu 30 kilo. Wow, itu lumayan juga ya loh. Dan ternyata yang gue lewatin itu kayak sawah-sawah. Mungkin awalnya masuk ketemu pom bensin ya, karena memang di pas pintu keluarnya itu pom bensin. Terus masuk ke dalam, terus ketemu persawahan, dan gak lama gue ketemu hutan guys. Asli hutannya itu, wah namanya hutan ya, gelap banget ya. Mungkin gue tanya sama teman gue, kalau lu pulang biasanya emang lewat sini gitu.
Ya kalau berdua gue masih berani kata dia, tapi kalau sendiri dia bilang nggak berani. Asal lo tahu aja tuh kanan kirinya parah, eh, hutan abis itu, pokoknya hanya mengandalkan lampu jalan aja ya guys ya. Dan kebetulan memang yang sebelumnya di video gua nggak, sayangnya gua nggak pakai helm dan pakai kamera GoPro ya buat ngerekam, jadi momen-momen di situ tuh nggak keambil buat gua. Jadi gua hanya menggunakan kamera HP waktu itu ya, harusnya ya gua abadikan ya. Tapi ya udah aku ceritain aja di sini. Oke, sampai itu kurang lebih eh, berarti di jalan itu hampir satu jaman lah ya, dari kota Pemalang ke kabupaten ke dalamnya. Dan alhamdulillah memang, oh ya ada cerita, jadi ketika gua di tengah-tengah hutan itu, di belakang itu ada motor ya. Gue ingat banget motornya itu kalau nggak salah King ya, karena suaranya kan jelas banget ya kalau King ya. Nah, gue udah parno aja di situ. Namanya di dalam hutan, terus ya yang kita khawatirkan sebenarnya bukan dedemitnya ya, tapi yang gue khawatirkan itu ya begalnya itu ya. Nah, kita kan nggak tahu ya, namanya di hutan dan gelap sana sini, depan kanan belakang kiri kanan, pokoknya semuanya gelap. Jadi di belakang itu ada motor King ngekor ke gua. Nah kebetulan kan gua juga berdua jalan, di belakang ngekor, terus gue pikir itu begal. Jadi terus ternyata pas sampai ketemu desa, wah dia baru ngebalap, ternyata dia juga memang takut ya, makanya dia ngekor ke motor gua. Gue pikir itu begal ya, gue udah seujon aja sama orangnya pada, tapi memang di dalam kondisi seperti itu ya kita harus waspada ya, dan memang segala kemungkinan akan terjadi ya. Tapi alhamdulillahnya bukan, ternyata dia juga pengen ngekor, mungkin dia juga takut ya, karena memang gua nggak tahu itu namanya hutan apa ya, pokoknya desanya itu desa Ranu Dongkal. Sebelumnya teman-teman yang mungkin di daerah Kabupaten Pemalang tahu ya nama daerah itu apa ya. Dan terus gue jalan, ternyata keluar ke desa, gue pikir udah akan desa terus ya, ternyata masuk lagi ke hutan guys. Wah itu lebih parah lagi, jalannya naik turun gitu, dan kadang sesekali ketemu sama truk ya yang berlawanan arah, dan kita harus benar-benar waspada. Jadi dia hampir mengambil jalan yang bukan jalannya dia, jadi kita benar-benar harus dari jauh tuh harus udah klakson supaya dia tahu ya kita ada di depannya, karena memang jalannya naik turun. Nah itu parah banget sumpah. Dan rame ya di bawah ya. Istri gue lagi ngajarin anak gue tuh, kalau udah HR itu emosi ya, makanya mudah-mudahan cepat berlalu ya pandemi ya guys ya, jadi anak-anak bisa sekolah masuk. Jadi harus sabar ngajarin anak sebenarnya, tapi kalau kita nggak kerasin juga kadang anaknya juga suka nyepelein ya, makanya ya begitulah. Oke lanjut ya guys ya. Jadi tadi ketika sampai keluar desa, ternyata masuk hutan lagi, dan kanan kiri itu memang udah gelap, udah bismillah aja, jalan terus, dan ketemu desa lagi. Gue pikir ketemu desa tuh desa terakhir, dan gue tanya sama temen gue, ini masih lama atau enggak gitu kan. Ya masih lumayan, dia bilang 10 kiloan. Berarti gue dari tadi jalan, kalau memang dia lihat di peta sih 30 kilo ya, tapi berarti ini masih 20 kilo, 10 kilo lagi. Wah kacau banget. Oke jalan guys, jalan, akhirnya gue berhenti, dan di apa namanya, nggak tahu nama desanya apa, berhenti, gue betulin Oke lanjut ya guys ya. Jadi setelah gue berhenti di desa, nama desanya gue tuh nggak ngeh ya, itu nama desanya apa ya, mungkin
udah masuk ke Randu Dongkal karena kan sudah mendekati ya, tapi ya nggak tahu ya, mungkin kalau gue salah tolong dikoreksi. Jadi ketika gue berhenti di situ memang ada tempat kayak jual wedang jahe segala macem, rencananya pengen berhenti di situ, dan gue berhenti sejenak buat minum terus betulin kaca spion gue. Nah setelah gue betulin ternyata kaca spion gue copot ternyata, dan harus dibetulin juga. Di situ ternyata gue otak atik nggak bisa juga ya. Nah ternyata gue lihat ulurnya patah ya guys ya. Bukan patah, ulurnya tuh yang di atas tuh sudah soak, jadi dia copot, nggak nyangkut di itunya, di spionnya. Nah, setelah berapa lama betulin nggak bisa, akhirnya ya udahlah nanti aja pas di sana kalau udah nyampe. Akhirnya gue jalan ke atas tanpa spion satu. Nah itu menurut gua agak nggak enak juga ya, karena gua kalau pakai motor tuh biasa pakai spion, karena wah ada yang ikut ya anak gua. Ya jadi itu dia. Jadi gua jalan ke atas dan gua pikir sampai sana itu sampai di desa itu tuh udah nggak ada hutan lagi, dan ternyata ketemu hutan lagi. Anjay, maksudnya masuk desa keluar hutan, masuk desa keluar hutan. Nah ini gue pikir masuk desa nggak ketemu hutan lagi, ternyata ini hutan terakhir guys. Jadi masuk ke hutan terakhir, masuk dan ternyata ada kejadian yang mungkin temen gue juga nggak tahu ya, karena dia kan posisinya di depan, gue di belakang. Jadi di depan itu ada truk lewat lawan arah ke gua, dan memang kelihatan dari arah jauh ya. Lalu karena gua ngambil jalannya di sebelahnya dia, ngambil jalan yang kanan karena kan gue pikir sepi ya. Nah, itu posisi jalan tuh belokan ya, jadi ya guys ya, kepotong lagi sorry. Jadi dari atas langsung turun arah mobil ya, karena gue udah lihat juga lampu mobilnya itu, dan memang ya udah gue klakson ya, mungkin teman gue juga tahu ya gue klakson, tapi karena gue ngambil arahnya ke sebelah kanan yang memang bukan jalan gue hampir nyaris ketabrak ya. Temen gue mungkin nggak tahu karena dia kan udah duluan. Nah mobil lewat di samping sebelah kanan, nah gue langsung banting ke sebelah kiri. Alhamdulillahnya banget, itu beda beberapa detik aja mungkin gue udah ketabrak ya, amit-amit ya, tapi alhamdulillah tuh selamat ya. Jadi itu dia yang gue bilang, walaupun jalannya sepi gelap dan mungkin ada beberapa jalan yang rusak, tapi ketika kita melewati jalan kayak gitu, mungkin kita benar-benar harus ngambil jalan yang memang jalan kita ya, jangan jalan yang sebelahnya. Karena kita pikir jalan itu kosong, ternyata memang ada mobil, karena jarak pandang kita tuh terbatas ya teman-teman ya. Jadi itu pelajaran buat gue juga dan buat teman-teman semua. Ketika memang turun dan menghadapi dan ketemu jalan kayak gitu, tetap berada di jalur, jangan sampai berubah jalur ya. Karena biasanya kita terlena ya ketika jalan enak, jalan kosong yang kita udah semena-mena aja, kanan kiri ya. Harusnya memang satu arah aja, di sebelah kiri aja ya kalau kita jalan ya, atau mungkin sebelah kanan aja. Jadi di satu sisi yang memang jalan kita, karena kan kita nggak tahu di depan itu akan ada apa dan ada mobil apa yang lewat. Nah itu dia kejadian guys ya. Jadi alhamdulillahnya nggak ada apa-apa dan selamat ya teman-teman ya. Terus sampai keluar dari hutan, nah itu hutan terakhir yang gue lewatin, dan gue berhenti di ATM ya. Nah karena teman gue mau ngambil uang di ATM, dan gue tanya sama dia masih berapa lama lagi ini sampai rumah, karena waktu sudah menunjukkan pukul jam 1 kurang ya. Gokil ya. Dari Bekasi jam 1 sampai Pemalang lalu Dongkal itu jam 1 malam ya, jam 1 kurang. Dia bilang sebentar lagi. Nah gua kan mikirnya sebentar lagi dia ya, itu menurut dia tuh dekat, menurut gua belum tentu ya. Tapi benar nggak jauh dari ATM kita udah sampai, dan rumahnya itu berada di pinggir jalan. Itu dia teman-teman ya.
mungkin pengalaman dari Bekasi ke Ranu Dongkal Pemalang ya, lika-liku perjalanannya. Dan untuk estimasi bensinnya, gue pakai motor Aerox 155. Estimasi bensinnya gue ngisi dari Bekasi itu mungkin masih ada sekitar 3 strip ya. Gue 3 strip dari Bekasi terus sampai Karawang gue ngisi lagi sekitar 20.000 ya. Lalu gue ngisi dari Karawang terus jalan ngisi lagi 20.000. Pokoknya masih motor gue kan 6 bar ya, 6 strip ya untuk bensin fullnya. Gue pakai 3, masih sisa 3 bar gue isi. Jadi sisa bar. Kurang lebih total dari Bekasi ke Pemalang kemarin menghabiskan kurang lebih 80.000 ya guys ya. 80.000. Jadi menurut gue Aerox itu cukup irit ya, karena gue bandingkan dengan motor teman gue yang pakai Honda Beat itu masih beda 1 bar aja. Jadi mungkin gue 3 bar, dia masih ada 1 bar 4 bar sorry. Jadi pokoknya lebih iritan Honda ya memang ya. Kita udah tahu Honda tuh memang dari bensinnya udah ketahuan lah iritnya. Jadi beda 1 bar ya sama teman gua. Dan gua mungkin habis 80.000, dia habis 70 ribuan ya. Jadi ya itu ya teman-teman perbandingan bensinnya ya teman-teman. Dan setelah gue sampai di Dongkal mungkin 1 hari, enggak 1 hari ya, semalam rencananya gue pengen sholat id di rumah temen gue paginya hari, karena kan waktu itu gue berangkat hari Rabu ya, terus sampai sana hari Kamis malam jam 1. Nah sholat idnya itu kan hari Jumat ya, jadi gue rencananya hari Jumatnya itu mau sholat id di sana, tapi ternyata di kampung gua ada bibi gua yang meninggal dan gua mesti datang di selamatannya, karena pas meninggalnya gua nggak datang. Jadi akhirnya gua di Pemalang itu hanya sampai siang aja ya, Kamisnya ya, sampai siang sampai sore jam 3. Jadi gua sebelumnya paginya itu jalan-jalan ke sungai dekat-dekat kampung temen gue itu, terus mungkin ada di video sebelumnya. Terus gue jalan ke wisata Tanggeban yang dekat situ. Gue keren banget tempatnya, teman-teman harus lihat di video gue, tempatnya bagus banget. Itu puncaknya Pemalang itu, kalau di Bogor ada puncak itu namanya Tanggeban. Wah keren banget, di bawah kaki Gunung Slamet. Nah itu jam 3 gue dari Pemalang gue pulang ke Kuningan ya, karena kan memang jarak dari Kabupaten Pemalang di Ranu Dongkal ke kampung gue di Kuningan Jawa Barat ya, itu sekitar kurang lebih perjalanan harusnya 2 jam ya, kurang lebih untuk kilometernya 110-an lah kurang lebih ya teman-teman ya. Karena gue jalan sendiri jadi gue santai. Dari Ranu Dongkal sekitar jam 3 sore, harusnya jam 5 atau jam 5-an harusnya sudah sampai ya, 2 jamannya. Tapi gue karena namanya jalan santai berhenti jadi ya agak lama ya, gue nyampe sampai di kampung gue sekitar jam 6 setengah 7 di Kuningan. Nah perjalanan dari kalau perjalanan sore sih gue aman lah ya, maksudnya nggak ada masalah dan nggak ada kendala apa-apa gitu. Dan untuk estimasi bensinnya ya gue cuma ngisi sekali aja ya, 30.000. Itu juga sampai dari kota Pemalang ke kampung gua ya cuma habis 3 bar ya, jadi ya cukup irit ya untuk bensin Aerox ini. Oke, untuk di Kuningan sendiri gua karena memang keluarga gue duluan, istri, anak gue dan adik-adik gue semua pada naik mobil, jadi gue nyusul ke sana dan mereka nyampainya itu tengah malam ya. Kalau gue nyampainya sekitar jam setengah 7 selamatan di kampung gue. Udah gue menghabiskan liburan di kampung gue, sholat id dulu Jumatnya paginya, terus menghabiskan liburan di sana sampai gue pulang ya.
Itu ya teman-teman. Nah, perjalanan pulang gua dari Kuningan ke Jakarta itu harusnya estimasinya sekitar 7 jam ya. Gue pulang dari Kuningan itu ya 7 jam ya kalau nggak salah ya. Nah, ternyata agak macet di daerah eh, Cirendang ya, Cirendang sebelum Cirebon itu macet banget parah. Terus ya sudah sampai Jakarta gue kurang lebih sekitar 9 jam ya perjalanan dari Kuningan ke Jakarta, karena memang yaitu dia kalau jalan sendiri gue lebih baik santai dan nggak terlalu terburu-buru dan menikmati perjalanan aja, walaupun kadang suka berhenti ngopi ya, ngerokok segala macam gue berhenti, dan alhasil sampai ya kurang lebih 9 jaman ya. Nah, itu dia teman-temannya. Dan untuk estimasi bensinnya dari Kuningan dari Kuningan ke Jakarta itu kurang lebih sekitar 60.000 ya. Ya itu dia teman-teman ya, estimasi pemakaian bensin touring gua dari Bekasi ke Pemalang, dari Pemalang ke Kuningan, dari Kuningan ke Jakarta ya, segitu ya teman. Untuk pengguna Aerox ya, yang dibilang katanya Aerox itu boros, tapi enggak juga, menurut gue itu standar ya, dan memang kalau bisa dibilang itu lumayan irit ya. Dan nanti gue akan coba lagi touring ke daerah-daerah yang lain, dan kita akan explore, dan mungkin gue akan ambil gambarnya lewat kamera GoPro juga ya, supaya ada historinya ya. Kemarin nyesel banget gue nggak sempat ngambil pakai kamera GoPro ya, karena memang pemandangannya juga bagus, oke, dan ada cerita-ceritanya ya di malam hari segala macam. Tapi ya udah, itu sudah terjadi, dan next nanti kita kalau touring kita ambil gambarnya lagi. Oke guys, mungkin itu dia cerita dari gua, perjalanan dari atau touring dari Bekasi ke Pemalang, atau dari Jakarta ke Pemalang, karena kan gue tinggal di Jakarta dan teman gue di Bekasi, tapi bisa dibilang berarti perjalanan dari Jakarta ke Pemalang ya. Mungkin itu aja share pengalaman gue kemarin touring dengan temen gue ya. Nanti tunggu touring selanjutnya, dan kalau buat teman-teman yang mau ikutan touring, ayo nanti gue kasih tahu gue mau touring kemana lagi. Dan biasanya gue kalau touring itu ya sudah ke Bandung, ke Puncak ya, dan nanti kemana lagi ya tinggal kita atur aja rencana dan waktunya yang pas. Oke, terima kasih teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, dan komennya. Kalau ada saran atau kritik ya silakan aja, kalau lu suka like, nggak suka di dislike. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.